Menurut pandangan banyak orang, imajinasi itu ya sekedar ngimpi-ngimpi aja, jadi tidak berhubungan dengan kenyataan. Artinya orang kalau ngimpi itu bebas-bebas aja dan toh juga kenyataan nggak akan berubah karena kita bermimpi seperti apa. Tetapi dalam filsafat ternyata ditemukan bahwa imajinasi ini juga berpengaruh terhadap kenyataan. Khususnya dalam hal batas imajinasi kita adalah juga batas dari kenyataan itu sendiri. Kalau kita bisa membayangkan sesuatu, maka sesuatu yang kita bayangkan itu mungkin ada di kenyataan ternyata. Ada sebuah teka-teki lama dalam filsafat, yaitu hubungan antara imajinasi dan kenyataan. Apakah kalau kita bisa membayangkan sesuatu, maka sesuatu yang bisa kita bayangkan itu mungkin ada di kenyataan atau enggak? Ini adalah suatu teka-teki karena menurut para filsuf seperti René Descartes atau David Hume di abad ke-17, 18, mereka itu percaya bahwa cara kita mengimajinasikan sesuatu itu juga memberikan petunjuk bagi batas-batas kemungkinan kenyataan ini gitu. Artinya kalau kita bisa membayangkan suatu gunung yang terbuat sepenuhnya dari emas, maka gunung emas itu mungkin ada di kenyataan. Dia bukan sesuatu yang tidak mungkin, dia menjadi sesuatu yang mungkin. Akan tetapi, kalau kita tidak bisa membayangkan sesuatu, maka hal itu juga tidak mungkin ada di kenyataan. Misalnya, apa yang kita sebut sebagai misalnya gunung tanpa lereng ya. Suatu gunung tapi nggak ada lerengnya gitu. Bisakah kita membayangkan itu? Jelas nggak mungkin bisa karena gunung itu secara definisi dalam intuisi kita, kita akan langsung mengasosiasikannya dengan dua atau lebih lereng ya. Karena per definisi gunung itu ya didukung oleh adanya lereng itu. Kalau nggak ada lereng nggak akan ada gunung ya. Demikian pula dengan segitiga dan tiga sudut ya. Kita nggak mungkin bisa membayangkan suatu segitiga yang tidak memiliki tiga sudut ya. Sudutnya cuma satu misalnya gitu. Ya itu bukan segitiga namanya. Sesuatu baru bisa kita bayangkan sebagai segitiga kalau dia memiliki tiga sudut ya. Artinya kita dari situ bisa menyimpulkan bahwa tidak mungkin ada gunung tanpa lereng seperti halnya tidak mungkin ada segitiga yang tidak memiliki tiga sudut ya. Dari sini bisa disimpulkan bahwa jika sesuatu itu dapat dibayangkan, maka sesuatu itu mungkin ada di kenyataan, dan bahwa sesuatu yang tidak mungkin kita bayangkan, tidak mungkin ada pula di kenyataan. Ini adalah sebuah hubungan yang disebut di dalam filsafat sebagai hubungan antara modalitas epistemik dan modalitas metafisis. Ya. Apa yang bisa kita bayangkan itu adalah modalitas epistemik ya. Modalitas berkenaan dengan cara mengadanya sesuatu. Apakah dia mungkin atau niscaya. Sesuatu itu mungkin kita bayangkan berarti dia itu memiliki modalitas epistemik berupa kemungkinan untuk membayangkan itu. Sedangkan sebagian yang lain ini disebut sebagai modalitas metafisis karena sesuatu itu mungkin ada, artinya dia merupakan bagian dari kemungkinan dalam kenyataan gitu, bahwa dia mungkin ada gitu. Jadi ada hubungan tertentu antara modalitas epistemik dan modalitas metafisis ya. Kalau sesuatu itu mungkin dibayangkan, maka sesuatu ini mungkin ada. Apa jaminannya sebetulnya? Di sini kita belum melihat suatu argumen kan yang menunjang hal itu gitu. Tapi seorang filsuf bernama David Chalmers menunjukkan bahwa ternyata ada argumen yang kokoh yang melandasi hal itu ya. Yang memungkinkan kita menarik kesimpulan dari sesuatu yang terbayangkan ke sesuatu yang mungkin ada di kenyataan. Ini disebut sebagai segitiga emas yang menyatukan masalah metafisika, masalah epistemologi, dan masalah filsafat bahasa. Ketiganya ini bersatu dalam apa yang disebut sebagai tiga tesis utama ini, yaitu tesis Kant, tesis Frege, dan tesis Carnap. Tesis Kant ini dicetuskan oleh seorang filsuf Jerman dari abad 18-19 bernama Immanuel Kant. Ia mencetuskan sebuah tesis yang menyatakan bahwa kalau sesuatu itu dikenali mendahului pengalaman, itu yang disebut sebagai a priori, artinya mendahului pengalaman, maka sesuatu itu niscaya gitu. Sesuatu itu tidak bisa enggak begitu. Misalnya pengetahuan matematis bahwa 2 tambah 2 sama dengan 4. Ini adalah suatu yang a priori ya, karena dia ini tidak memerlukan pengalaman untuk bisa kita menghasilkan pengetahuan seperti ini. Kita hanya perlu tahu aturan-aturan cara menggunakan tanda plus, tanda sama dengan, bilangan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya, agar kita kemudian menghasilkan pengetahuan 2 tambah 2 sama dengan 4 gitu. Artinya tidak dibutuhkan pengalaman untuk bisa mengakses itu, maka dia disebut a priori. Nah karena dia a priori maka dia pasti juga niscaya. Ya tentu saja 2 tambah 2 sama dengan 4 itu sesuatu yang niscaya.
Kita nggak bisa membayangkan suatu dunia lain di mana 2 tambah 2 sama dengan 15 ya. Karena itu tidak konsisten ya, itu kontradiktif seperti itu. Dengan demikian tesis Kant tadi berlaku, apa yang a priori adalah niscaya dan sebaliknya kalau sesuatu itu niscaya maka dia a priori. Nah sekarang ada tesis kedua yaitu yang disebut sebagai tesis Frege, diciptakan oleh seorang logikawan Jerman bernama Gottlob Frege. Dia menyatakan bahwa hal yang sama maknanya memiliki intensi yang sama itu tidak informatif ya. Artinya kalau kita punya kata misalnya bujangan ya, yang sama maknanya dengan lelaki yang belum menikah, maka menyatakan bujangan adalah lelaki yang belum menikah itu tidak informatif karena dia hanya menyatakan sinonim dari kata itu. Dia tidak menambahkan pengetahuan baru tentang dunia. Dia hanya menambahkan pengetahuan baru tentang sinonimitas di antara dua kata itu, hubungan sinonimi di antara bujangan dan lelaki yang belum menikah. Artinya kalau sesuatu itu memiliki makna yang sama, memiliki intention yang sama, maka dia pasti tidak informatif, kita bisa mempertukarkannya gitu. Kalau sesuatu itu tidak bisa kita pertukarkan, maka maknanya pasti lain ya. Misalnya bahwa kopi adalah minuman yang mengandung sianida misalnya. Ini kan nggak bisa kita pertukarkan ya. Misalnya aku mau minum kopi gitu. Akan nggak bisa dipertukarkan dengan aku mau minum minuman yang mengandung sianida. Ini kan maknanya lain, oleh karena itu bisa disimpulkan begitu gitu. Beda halnya kalau kopi ini dikaitkan dengan minuman yang mengandung kafein, maka kita bisa mempertukarkannya dalam arti tertentu ya. Aku mau minum kopi itu sama dengan aku mau minum minuman yang mengandung kafein ya. Artinya di sini tesis Frege tadi berlaku ya, yaitu bahwa kalau dua hal itu sama maknanya, maka keduanya tidak mungkin bisa kita bedakan dan tidak mungkin memiliki signifikansi kognitif ya. Artinya kalau kita tahu yang satu, kita otomatis tahu yang lain. Kita nggak menambah pengetahuan baru tentang dunia gitu. Itu yang dimaksud dengan tesis Frege tadi. Dan terhadap ini ada satu tesis tambahan yang ketiga adalah tesis Carnap, yaitu tesis yang dirumuskan oleh Rudolf Carnap, filsuf Jerman di sekitar tahun 1920 30-an seperti itu. Dia ini menyetuskan suatu ide bahwa kalau sesuatu itu sama maknanya, maka dia itu bersifat niscaya. Sesuatu yang sama maknanya selalu niscaya. Artinya kalau bujang adalah lelaki yang belum menikah dan makna bujang itu bisa didefinisikan sepenuhnya sebagai lelaki yang belum menikah, maka keduanya ini niscaya ada gitu. Di mana ada bujang, kita bayangkan suatu dunia di mana di sana ada bujang, maka di sana pula si bujang ini adalah lelaki yang belum menikah. Jadi kemanapun kita variasikan dunianya, kita andaikan perubahan dunia ini berbagai macam, itu adalah tetap seperti itu ya, bahwa bujang adalah lelaki yang belum menikah. Maka di situ bisa disimpulkan bahwa kesamaan makna itu artinya sama dengan niscaya ya, sesuatu yang berlaku di sembarang dunia yang mungkin ya. Kalau kita buat variasi skenario dunia yang berbeda-beda, dunia di mana tidak ada aku, tidak ada meja ini, tidak ada apapun gitu. Kita variasikan satu sama lain, maka selama ada sesuatu di sana, katakanlah bujang, maka di situ pula ada yang disebut sebagai lelaki yang belum menikah, yaitu si bujang itu. Ini yang disebut sebagai sama maknanya gitu. Nah, atas dasar inilah kemudian Chalmers merumuskan suatu jembatan yang menghubungkan suatu pernyataan di dalam konteks epistemologi, dalam konteks teori pengetahuan, ke pernyataan dalam konteks metafisika, teori tentang hakikat dunia gitu. Yaitu kalau kita bisa membayangkan sesuatu secara a priori, maka sesuatu itu niscaya ada di satu dunia mungkin atau lebih. Artinya niscaya ada suatu dunia di mana apa yang kita pikirkan, apa yang kita bayangkan secara a priori itu ada di sana. Dengan demikian ini menjamin pernyataan tadi ya, bahwa kalau kita bisa membayangkan suatu gunung emas, maka gunung emas itu niscaya ada di satu dunia mungkin ya. Dia nggak mungkin nggak ada ya. Karena kita bisa membayangkannya. Kalau kita tidak bisa membayangkan suatu gunung tanpa lereng misalnya, maka gunung tanpa lereng ini juga nggak akan ada di sembarang dunia mungkin yang bisa kita bayangkan itu gitu. Dia nggak akan ada di kenyataan manapun yang mungkin gitu. Jadi bisa disimpulkan bahwa dengan segitiga emas tadi yang menghubungkan filsafat bahasa, metafisika dan epistemologi, yaitu tesis dari Kant, Frege dan Carnap tadi, si Chalmers ini bisa membangun suatu penyimpulan dari apa yang semula ada dalam imajinasi kita ke teori tentang kenyataan ya.
Jadi kita bisa membangun sebuah teori yang batas-batasnya itu adalah batas-batas imajinasi kita dan dari situ menyimpulkan bahwa itulah batas-batas kenyataan yang ada ya. Semua kenyataan yang mungkin ada ini gitu. Jadi ada hubungan yang sifatnya inherent dari keterbayangan atau conceivability dengan possibility ya, dengan sesuatu yang ada di kenyataan ya. Ini bukan dua hal yang terpisah sama sekali, tapi sebetulnya terhubung satu sama lain dengan begitu erat ya, dijamin oleh segitiga emas tadi itu. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa imajinasi itu bukan suatu khayalan kosong ya. Dia sebetulnya adalah pandu yang akurat yang bisa diandalkan bagi kita untuk menjelajahi dunia-dunia kemungkinan ya. Menjelajahi aneka bentuk dunia yang mungkin ya, yang sesuatu yang mungkin ada di kenyataan ini ya, bukan hanya di dalam pikiran atau bayangan atau imajinasi kita gitu. Dan disinilah yang menariknya, bahwa sesuatu yang menjadi sebetulnya hanya ada di dalam kepala kita, imajinasi kita, ternyata terhubung langsung dengan struktur dari kenyataan itu sendiri ya. Kalau kita memvariasikan imajinasi kita, maka kita memvariasikan juga kenyataan ini dalam arti tertentu ya, kemungkinan-kemungkinannya itu. Jadi bisa dikatakan bahwa modalitas epistemik merupakan landasan dari modalitas metafisis ya. Apa yang bisa kita bayangkan adalah juga apa yang mungkin ada di kenyataan.